Kembali lagi di YouTube dan Influence. Hari ini aku akan coba kita buat satu ikutnya. Atau yang makna aku mau buat versi gacha live lagi. Entah. Nggak ada yang tes lagi. Mungkin satu tidur aja dengan satu kata pada klip aja karena masa ini sempit, sudah butuh banyak ruang di gacha live. Nggak ada lagi. Saya tampil Siva. Macam tu sahaja. Mudah. Lagi. Dah ada. Di mana ni? Harian ni mana? Sabar. Yang mana aku cari dulu. Coba isi Podipad yuk. Tanpa aku lihat lagunya nggak mau copyright. Bentar, aku post dulu ya. Oke, ini agaknya model apa yang sebelahnya. Untuk isi Podipad yuk. Aku gak tahu karena aku cuma nonton aja. Yuk, kita mulai dari modelnya. Di versi gacha live dulu. Versi gacha itu ada versi lengkap. Yuk, kita mulai aja. Karena ini satu tidur, satu kata pada klip. Karena masanya sempit semua, opat. Sempit semua. Gimana jadi buat? Opatnya minta ampun, min. Buang satu tidur aja, bumeknya. Buang satu tidur. Bentar. Bentar. Aduh. Bentar, aku buang siapa? Pio atau GMP Pad? GMP Pad tampil tidak ya? Siapa tahu? Bentar, Jacob enggak ah. Pio harus tampil untuk Panda Kid, harus tampil. Istiana nanti aku butuh satu orang biasa satu perempuan orang Indonesia kah? Enggak tahu. Bentar. Slotnya tu kecil. Bentar mana itu? Pindah aja kita biar. Cap kalau aku jadi dia, kau di mana aku pilih, mana kau pilih, aku carikan untuk kau ganti saat kamu mencarinya. Oke, maaf, ganti. Yuk. Lagu dulu ya kan. Indah. Aduh. Entah aku akan buat ini. Mau juga kau apanya. 2 dan 3. Yuk kita mulai dari modelnya ya. 2 dan 3, 4, 6 dan 7. To wait. Step by step, where we are going to start it. This is called anime game, and real life are same. これがアニメとゲーム、そして現実は同じと呼ばれるものなのかな。作品がさっぱりまなきたってたbersama karena kita adalah keluarga. Dunia itu terasa penat. Waktu demi waktu tak berganti, hari demi hari telah tergantikan. Saya pernah merasa hingga sekarang itu masih saja menunggumu. Entah itu adalah anime game dan dunia nyata, akan tetapi aku terasa gelap tanpa henti. Anime experience, guys. Anime game and real life are same. Hypnotic will be harder, but we need keep moving. Bahkan meskipun terasa sangat melelahkan,
Akan tetapi kata-kata dari Indonesia itu ada benarnya juga buat menang. Wah, karena kita adalah keluarga. Takkanlah kau sobat negerimu masih seseteru Indonesia to Malaysia no koto animo Lestari aduh 君はちゃんと描いててほしい There was Japanese This is the story Esperado hasta ahora Indonesia o Malaysia You with the state of No death, no death Terlalu banyak beef gue enaknya This is and the light I'll say Nobody can nampak lagi This is ya Dodo Wadi mau dua No one can get How you do Todo betul dia cuman Noe ya dari sini Kalimat dari bahasa Korea itu ada benar juga dengan kita hidup sini satu saat makin menderita tidak kamu itu belum mengerti kata-kata dari bahasa Indonesia itu ada benarnya juga buat orang karena korang adalah berlaris dari masa depan itu sendiri Indonesia atau Malaysia so sintekan koku nomo nimo Sinsugaru Takara boku wa isuwa Nanagimi wa machi Tsutsukeru Pada anime again And here I'll say It's waiting for you and me, for you and me. Your hand and hand, we're waiting for you. I was blind with you. Anime game. Dan dunia nyata itu membisikkan aku. Is someone waiting for us? Itu tandanya kita harus belajar berdiri sendiri karena itu yang kita nak berbuat okutachi wa kazode ari tomodachi au dekara hidup bahagia selagi ada waktu Pokémon momento, otro momento, esperando de aire simple. Joder, este Mr. Einstein, te siento de ser wasen. Todo jiman, todo bubu nisa. Agaja Udah jatuh jika Sinjadikan 8, 6, 7, 8 lagi Yeah Yeah We are your family because we are your life always and forever. It's on your heart. Anime game. Alright, awesome. Mantap. Sekolah itu pakaian apa tuh? Oh ya, kebelas-belasan. Kebelas-belasan lupa. Kenapa wajunya putih? Maksudnya aku mau ganti bentar-bentar. Berganti, woi. Kebelas-belasan dengan lagu dong.
Kepuas-puasan doang. Empat, enam, tujuh, delapan, sembilan lagi menunggu bersamanya lagi menunggu bersamaku. In the city lights I wander slow. Fists are falling like a gentle snow. Every time that snow softly drops so close in the fading lights. This is cold. All the way I anime again. In real life. の夢は消えゆく光の中で優しく輝きアニメゲームそして現実的希望を一つに結びつけるsatu elemen untuk memahami pandai anime game dan dunia nyata. Di sana lagi hari demi hari berganti. Terasa melelahkan. Apakah itu berasal dari semangat kita? Moga gak ketemu lagi. Aku masih ke apes kemarin semuanya. Iya aku seakan bercampur menjadi satu dalam mimpi piksel yang menjadi harapan. The summon episode feeling it's our best plastic. Hopefully of anything in life. Going solid, the fading light. Bersinar di malam yang redup, seperti yang jatuh. Pixel の夢とアニメのゲームそして現実への希望は夜の光の中で輝くもうはいつも君を待っているTill amaya se sienten verdaderos tan suaves como la nieve Indonesia o 일본 o 영어의 말도 모두 맞는 이야기야 왜냐면 우리는 항상 서로를 기다리고 있으니까 Hopefully again in real life. Expose keadaan aus mulai bergangin. Musik sahabat jenis segalanin. Isi body pada kodok, gila tu aku kodok. Mungkin ada tu buat aku ambil aja. Ada dulu
magic ke dunia nyata. Selalu membutuhkan kita. Sore demo kiwa. Hai tutur dia larete itai. Pokemon men. Guru delapan Sky Scene Guru delapan It's helpful time. Oke naik mana Maya. We are your family because we are your guys. Apa buang biar itu? Apa buang biar denganku? Salah. Tidak selesai. Dah jangan pusing lagi. Kau kenapa bela dekat denganku? Bela mu apa tu? Bela mu ngem. Apa buang ni bawa ke aku dikit. Bela mu ngem. Bela ngapain opat? Opat je dekatnya kita teman. Tapi jangan. Tapi juga mikir batasan nyaman. Aduh. Aduh, saja. Apa tu? Opatnya. Bukan masih aja mau gitu opatnya. Aduh, jangan gitu mannya. Aduh, MP5 udah. MP5 jangan aku di. MP5 just relax, start do that pause. Oh ya. Aduh, kenapa seperti gitu dah? Kenapa segitu juga opatnya? Opatnya dulu biasa. Oi, mak dulu ini. Ngapain dulu tiga bayi saja opat? Kasiannya. Aduh, ini gue nih kesini opatnya. Baru apa udah ada masalah. Omen, teman, ini bercanda kan enggak? Aduh, udah wajah orang opat. Maaf guys, mungkin terlalu juga kontrol. Habis bawa pulang sekolah, ada masalah. Mungkin aku nyetim yang ini gitu nggak masa hidup, maaf banget. Enak, ya minum lagi. Mau minum dulu deh. Sama sekolah, habis sekolah. Aduh, nyamannya. Sampai mana nih? Oh iya, maaf guys, saya tadi. Mungkin aku terlalu banyak omong. Bukan banyak omong sih guys, emang jadi aku hanya banyak bicara kok, maaf banget. Bahkan orang Indonesia aku maklum aja kan, maklumi aja. Bentar, buka baju udah di rumah, ini aku di rumah, bukan di kerja maupun sekolah. Opatnya aduh, selalu aja ada masalahnya ya. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, intinya video masih tetap adil. Meski ini hanya satu tidur yang ada yang tersisa, MP5, maaf banget. Hanya kamu yang tidur, robot yang tersisa, maaf banget. Aku tahunya kan ini kesempitan, mau buat bagaimana? Kocak, saja. Intinya gitu lah guys, kalau bisa ya. Aku tahu aja masih bingung gimana kesannya, mak. Yuk, dan mau cerita apa ya? Yuk tuh, jangan setel musik lagi, jangan. Nyetel musik aku nggak jelas soalnya, mah. Mending dia tadi tanpa musik. Apakah aku akan tambahkan bahasa Arab kah di musiknya nanti? Mungkin nanti kalau bisa guys, karena aku tuh gak kepikiran. Apalagi ada yang non muslim, bagaimana bisa aku tambahkan bahasa Arab? Bahasa Arab ya, Pak, tahu tuh ada bahasa untuk yang dipelajari Islam. Taunya iya, makanya Al-Quran tuh bahasa Arab penuh. Weh, ya nggak bercanda tapi benar-benar bahasa Arab. Mungkin lain kali aku
apa nanti lain kali aja aku coba. Kita bahas aja yang kemarin aja, kemarin lagi biar nggak tegang aja. Habisnya bau apa bau pertama kali nih guys, misalnya maaf banget kalau kau apa jam kau dikit agak ya heboh lah. Habisnya aku tuh orangnya memang gitu. Kalau aku saking semangatnya bicara, kan semangat mau orang luapkan di sini pun sebagai referensi lah buat saya. Habis dari sekolah, ya sekolah sampai jiwa saya kosong, di rumah santai, udah bisa istirahat sebentar. Masih hari Sabtu minggunya kalau di sekolah SMK negeri Tenggarong, satu SMK negeri satu Tenggarong. Udah kata negara ribuan hari Sabtu dan Minggu doang. Tapi satu ini sampai Jumat full day alias hari penuh. Aduh, memang gitu lah guys. Aku tuh memang sibuk di situ. Apalagi nggak punya banyak waktu luang untuk ini. Aku aja bukan anak SD lagi. Sekarang ada anak SMK. Udah, gimana kesannya? Aduh. Fernando sama Bella masih mendingan. Bella mungkin udah masuk SMK dari sekolah sana. Dia udah menengah kejuruan udah mereka atau SMA. Wah, aku baru udah SMK. Ya, udah baru sama-sama kelas 10. Gak tahu dari mana. Ya untuk tetap kerja makin lama makin susah depan di Indonesia nih. Malaysia sama Indonesia semakin susah pekerjaan paruh tuh tidak ada, gaji itunya gitu aja, selalu gaji kecil ya. Di Indonesia sama Malaysia sama, tapi Malaysia nggak terlalu separah Indonesia, ibaratnya masih belum parah. Kalau Indonesia jelas parah, minta ampun, gajinya semakin lama semakin mengecil gara-gara banyaknya pekerjaannya tuh bukan sarjana satu lah tuh. Kalau tidak seperti Amerika gampang, gaji mereka besar karena pegawainya banyak, omennya sampai ada pekerjaan paruh waktu banyak di situ. Kalau di Indonesia enggak, malah jadi sempit. Itu lah kalau untuk negara, nggak mau bahas-bahas lebih. Gitulah kalau untuk ini. Kalau ini kamu tanya apakah G GL MP5 ini alias MP4 ini dia tuh muslim atau bukan? Bukan muslim alias dia tuh non muslim. Nah, kenapa? Pertama, dia tuh robot. Tilo, singkatan dari Tekodo, boneka taktis. Yang menandakan itu artinya ada robot berbasis AI. Iyalah, robot lah ibaratnya. Kedua, nggak terfokus pada agama, fokus pada tugas, fokus pada perintah, nggak ada apa-apa. Itu aja. Tidak fokus ke agama, nggak. Berarti non muslim tetap, meski tidak ikuti agama tetap nggak bisa digantikan. Mau yang menganut agama selain muslim kah atau tambah muslim kah, sama aja itu non muslim, nggak bisa dikatakan digantikan tidak non muslim karena memang gitu kan. Ketiga, MP5 ini namanya tuh berasal dari nama senjata. Ya, nama model senjata dari di Girls Online nama senjata. Nama mereka juga dari senjata, diubah namanya aneh. MP5 nama gunakan nama Perry, alias dari Indonesianya itu dari Perry lah. Ya, waduh. Ya gitu lah, gimana? 4 lagi MP5 ini. Sebenarnya kalau untuk model robotnya nih bukan punya saya, tidak punya kebaikannya masih dari Mica Team. Ya, Mica Team tuh masih punya untuk ini. Tapi aku nggak punya aku karena itu hanya aku buat salinan terus gacha, tapi tetap aku hanya sebagai fans saja. Saya suka sekali dengan kata anime terlebih yang ini. Ya, maaf untuk pre-prep, maaf makan. Begitulah. Ada yang dari nyata, ada dari anime, pokoknya banyak lah. Itulah guys, kenapa aku suka terfokus pada ini itu. Karena aku tuh inspirasi dan motivasinya ada di situ juga untuk membuat konten. Konten apa? Konten YouTube lah, nggak konten TikTok apa tuh, Instagram, Facebook, Twitter atau disebut ads, tapi bukan Twitter
Twitter sama apa tuh Bigo Ride. Pokoknya aku nggak fokus ke aplikasi media sosial lain lah. Karena aku tuh hanya terfokus YouTube. Karena YouTube itu udah jadi sarana saya. Ya, jadi awal ceritanya YouTuber secara jujur nggak fokus banyak penonton banget. Karena inilah udah aku tuh hanya dapat 553 subscriber, syukur saja. Karena emang asal diri saya itu memang dari tahun 2000 berapa tuh ya? 2023 sampai 2026 lah. Saya masih segitu subscribernya, awal dari subscriber kecil 10 subscriber udah menjadi lama-lamaan jadi 500-an ke atas, jadi seperti 593 sekarang. Ya, terima kasih guys buat 500. Wah, terima kasih guys, and thank you, thank you wow to support and subscribe my YouTube channel for 593 subscribers. Wih, thank you. Terima kasih guys untuk 593 subscriber bang. Aku harap aku bisa ngebip sampai 600 subscriber. Lalu aku lanjutkan sampai minimal lebih banyak lagi, kalau bisa 100.000 subscriber, kalau bisa didoakan lah guys. Karena aku tuh nggak bakalan bisa tanpa kalian juga. Terlebih lagi aku tuh nggak minta-minta sama sekali, nggak. Dulunya minta-minta, tapi sekarang nggak. Aku udah berusaha sendiri untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi saya sendiri berdasarkan konten lama maupun konten baru. Ya, tapi aku tuh mulai dari konten lama karena aku tuh udah terbiasa di konten itu aja. Kalian lihat, aku tuh hanya buat konten ini aja karena emang iya, karena itu memang kreativitas punya aku sendiri, bukan punya orang. Makanya sebagai fans, ada sebagai untuk buat cobaan itu vokal switching vocal musik dari Sony AI, tapi aku hanya pakai liriknya itu yang itu hanya lirik, lalu aku masukkan di situ, tapi tetap bukan punya saya karena itu bukan hak saya, karena aku nggak memiliki hak apapun kecuali saya udah top up itu aja. Pokoknya nggak, aku itu banyak bicara. Itu kan kata aja gitu sini, pokoknya gitulah guys. Aku tuh bener-bener buat konten ini sendirian, nggak sama siapapun. Cuman kalau untuk sekarang aku bisa mau buat bebas aja buat video kolaborasi, malah lebih bagus untuk menjalin banyak hubungan dan pertemanan lah ibaratnya. Ya, mulai dari dari youtuber kecil hingga yang mengecil, yang seluruh, yang penting yang sama-sama subscribernya nggak terlalu besar 100.000 lah. Kalau ada 100.000 nggak bakalan aku terima. Kalau begini 100.000 subscriber yang memiliki YouTuber gacha tuber tuh pada ignore, abaikan aja komentar mereka. Apa komentar aku? Mending aku mulai dari yang lebih kecil. 1.000 subscriber ke 500 subscriber ke 600 ke 700 ke, itu aja, karena mereka masih bisa lihat chatku di komentar. Kalau tidak sekali seperti 100.000 subscriber, mereka bisa ignore atau filter untuk selektif. Nah ini ya, aku tuh nggak tipe selektif untuk komentar. Semua komentar aku baca, kecuali yang kasar. Kalau yang kasar aku biasanya abaikan atau aku anggap aku hapus secara paksa, karena memang itu nggak baik. Ya kalau yang kasar seperti ini pokoknya berarti abayong salah, pokoknya itu menghina, aku abaikan atau umum aku hapus aja chat komentarnya, karena itu bersifat tidak baik guys. Karena kalau komentar tidak baik berpotensi negatif, aku diamkan atau aku hapus secara paksa. Kasihan, karena banyak ada subscriber yang masih muda, seperti apa tuh masih apa tuh, bisa dibilang masih muda, masih seperti anak-anak kah yang nonton. Pasti ya, aku tuh biasanya pak ngefilter aja untuk uh, apa komentarnya ibaratnya. Ya, pokoknya saya itu semua semua komentar aku baca. Tidak selektif. Mau yang udah top up maupun yang hanya sekedar viewer biasa, aku umumnya semuanya aku baca. Nggak ada pengecualian, maupun di live chat, di live streamingku tetap aku baca semuanya tanpa ada pengecualian, nggak ada. Kalau yang di YouTube sana, luar sana, yang cuma hanya baca itu selektif, sedangkan aku tuh nggak selektif. Aku tipenya all to play for all. Alias semuanya gitu, semuanya itu gratis dan untuk semuanya, karena biar saya semua itu bebas untuk semuanya, karena ya biar semuanya kebagian dan dapat apa
kebaca chat semua biar adil. Meski kebanyakan satunya tuh ini apa? Cuma cari curhatan kah? Cuma ngobrolan kah? Bahas topik lain kah? Di luar topik, tak masalah. Asalkan semuanya di bagian dan masa bahagia. Seperti kau punya teman dan keluarga di sini, tenang aja. YouTube channelku itu tidak hanya fokus pada kontenku saja, tapi juga konten semua orang termasuk pertemanan, kekeluargaan, family, atau family, apa lagi, persaudaraan, apa tuh, keagamaan dari berbeda agama dari Islam hingga semua agama. Jadi satu untuk jadi pertemanan yang sangat utuh, tidak ada pengecualian. Juga menjaga dan juga menjaga cara bagaimana melakukan kehidupan dunia jadi lebih baik. Mungkin aku udah bisa seperti sekarang, tapi aku bisa bantu sebisa saya kok untuk apa misalnya psikologis. Bisa. Meski saya masih berbelajar. Umur saya ini mungkin saya bisa bantu yang masih memerlukan lah, ibaratnya masih. Tapi aku tuh biasanya lebih enak kusarankan waktu di live chatku aja, karena di live streamingku aku biasanya akan langsung sambil baca komentar. Di situ sempat aku akan langsung baca chat di situ dan langsung secara real time, alias secara waktu dunia nyata, alias secara nyata waktunya. Nah, itu bisa aku baca karena semua komentar di situ lebih baik dan akurat kalau bersama langsung dari saya sendiri. Iya, tapi kalau cuma sekedar rekaman alias recording ini tidak bisa. Aku tuh hanya baca di komentar yang ada di YouTube. Kalau aku cuma rekaman biasa kayak ini kan rekaman biasa. Kalau di YouTube itu malah lebih baik lagi kan, nggak usah sia-siakan karena itu ada masa kesempatan untuk bertanya dengan saya di live streamingku. Karena memang iya kan. Oh bentar, MP5 maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju dikit. Bentar, maju dikit, maju dikit, maju dikit, maaf banget, mana tuh, maju dikit, maju dikit, maju dikit, biar kamu tuh nggak ngangi pio lah ibaratnya. Mana tuh, bentar, nggak pakai itu, bentar, bagaimana ya tuh, apa, maju dikit, maju dikit, maju dikit, bentar, lupa, aduh, jangan gaya-gaya aneh-aneh ya, mengangkat bagaimana ya. Oh iya, itu juga cakep. Apa? Bentar, bagaimana tuh? Sekarang ada seadanya aja. Ya sudah, udah besar. Kamu bisa gitu aja. Nah, tuh dia. Udah besar. Langsung tuh baring selonjor aja udah masalah. Biar kamu tuh gak ada yang nyaman juga tuh. Atau baring biasa kalau mau dan sopan ya sudah. Silakan. Bentar. Ini aku nggak, dia dengan ikuti perintahnya lewat rancangan orders komandannya aja sih. Yang penting nggak mengganggu. Apalagi aku nggak mau jadi hak cipta. Nggak. Di sini aku tuh sebagai narator biasa, bukan pemilik. Kalau aku ngambil klaim itu nggak, aku udah copyright kan? Nggak. Ini pun disclaimer. Not from me, alias tidak dariku. Ya, jadi biar adil daripada aku tuh ngambil punya hak orang. Nggak. Ya, oke? Kita ajukan. Oke. Intinya begitu guys, kalau untuk bisa ngobrol dengan saya langsung di live chat, langsung secara real time. Kalau aku tuh live langsung. Kadang aku tuh juga waktu di live aku bisa baca chat semuanya, bisa secara real time. Gantung seberapa kuat DP saya. Kalau DP saya nggak kuat ya sudah, aku mungkin biasanya nggak bisa lewat chat langsung biasanya. Aduh, nyaman minum, banget. Ini sambil minum dulu, Pak. Ini ya gitu, kalau mau chat dengan saya langsung bisanya lewat live streamingku. Aku tuh tipenya nggak selektif. Aku tuh tipenya kalau dalam YouTube semua alias sebutkan all is free, all is free, all it's free for everyone, alias semua semua itu ada, semua itu
apa tuh, out it's free to anyone. Dimana semuanya itu bebas, semuanya bebas untuk semuanya, untuk semua orang berarti. Oke. Itu gitulah ibaratnya. Untuk apa, biasa bisa chat aku secara langsung di live streamingku. Kadang juga kalau mereka nggak mampir pun tidak masalah. Aku tetap hanya fokus pada konten aku yang aku bahas. Meski yang nonton tuh noise zero viewer, tapi tidak masalah. Aku tuh cuma enjoy dan fokus pada topikku untuk selesaikan seminggu sampai topikku tuh selesai. Kecuali kalau mereka tuh membuka atau mau memberikan komentar bersifat chill chat, boleh aku adakan. Tapi tergantung mereka mampu mau bertanya berapa banyak. Kalau mereka nggak mau tanya berapa lama, paling 9 menit udah selesai. Aku nggak bisa baca lagi. Kecuali kalau mau gameplay, pokoknya gameplaynya sesuai topik gua. Topik gua nih ada dari Panda Clip, Mas Depretif, Gacha Live, Gacha ini, Gacha Club, apa lagi? Entah. Pokoknya 3 topik itu aja aku bisa. Responden enggak, itu udah aku coba, tapi berat tahu, berat, enggak mau lagi. Pokoknya 3 topik itu aja, dari gacha club hingga satunya lagi Panda Clip. Ya, Panda Clip the Brad Tip. Ya itu aja. Nah itu aja kalau bisa guys, kalau mau let's streaming di situ aku bisa guys. Tergantung ada kegiatan apa. Kadang-kadang aku tuh cuma ganti clip, nah itu kebetulan live kadang-kadang. Tapi kalau nggak ada grinding cuma fokus apa tuh, apa tuh, cuma YouTube tuh, coba cuma ngonten YouTube tuh, tidak tuh, kalau ada berdua ya bawa di sini nanti 3 tahun lagi dikembalikan tuh, ini dulu sekarang daya nggak boleh tuh. Aduh, telepon ini yang suara aku bentar. Oh, pannya hilang semua aku dikit. Omen lah. Catatan saya, suara saya itu hilang kah? Nanti aja aku cek. Kalau memang yang aku tepat sampai situ aja aku cut atau langsung ku biarkan aja. Intinya begitu guys, kalau bisa ya. Oke. Kalau untuk singkat intinya aja, nggak panjang lebar. Kalau kalian mau chat aku nih langsung dari aku sendiri, kalian bisa chat aku nih lewat live streaming itu aja, atau face live alias real live alias live YouTube live-nya itu lewat versi dunia nyata. Nah, aku itu bisa jawab, bisa. Tapi kalau tergantung mereka mau beri pertanyaan berapa banyak. Kalau sampai lebih biasanya aku tambahin jadi 20-30 menit. 30 menit. Tapi kalau cuma satu sampai nggak ada tanya lagi 9 menit paling gue kasih, atas 2 menit. Karena itu biasanya aku nggak lama di situ. Kalau cuma sekedar pertanyaan doang. Ya toh. Intinya begitu guys. Atau lebih banyak waktu itu biasanya aku tuh di mana tuh, live streaming aja, karena di live streaming banyak aku punya waktu luang untuk kami bisa chat aku lebih lama di situ. Tapi kalau bahasa waktu bekerja ya sudah, kalian cuma sebentar itu aja, nggak bisa lakukan apa-apa. Aku tuh soalnya gak terlalu sibuk banget. Sibuk juga di sekolah, mau sibuk di rumah enggak. Oh meh, gitu lah guys, nggak bisa. Soalnya aku tuh mau seperti habisnya belum sebelkan belum aku apa, misalnya apa, belum aduh capek jalan, aduh hai, eh nyamannya aku pijat di kesini dengan tangan, oh nyaman ya,
Maaf guys, so itulah aku itu biasanya terlalu banyak omong. Kita segini ya. Ini gitu stereotype ya guys. Oke. Let's uh, untuk laki kita perempuan laki-laki kita bahas lagi. Oh, ya. Aduh, kode. Aduh, kode jawab tata pakaian pomo. Oh, aduh. Kalau dari Indonesia nih, kalau dari keadaan pomo mereka bekerja nih. Ini khusus orang dewasa. Mereka tuh kalau ini laki-laki tuh, yang laki-laki celananya panjang jelas. Pakainya pomo, yang rapi. Biasanya bajunya tuh, bajunya dimasukkan dan dimasukkan ke celana panjang biar rapi dan tinggal disapu. Biasanya berdasi kadang-kadang karena biar rapi. Tapi kalau di Indonesia kalau agama Islam, ya rambut tidak perlu usah ditutup karena itu memang khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan, jilbab jelas wajib meski bekerja. Kalau memang muslimah. Dua, pakaiannya agak feminim khusus untuk perempuan. Bagian bajunya agak feminin seperti ibaratnya Pio ini lah, tapi lebih pomo kayak gini lah ibaratnya. Nah dia tuh pomo karena seperti pakaian sekolah, tapi lebih ke pakaian lebih dewasa khusus bekerja. Diwarnai sama pokoknya antara laki perempuan sama. Ketiga biasanya apa tuh? Masih kedua itu roknya masih panjang, jelas panjang sampai menutupi lutut, tipe A-line, tipe A, apa tuh garis A. Alias tipe lebih kalah panjang, tidak repeat mini kayak ini, kayak gini. Itu bukan nggak repeat mini, nggak repeat pendek, tidak repeat seperti repeat apapun untuk melihatkan kaki. Kalau dia muslimah di Indonesia. Ketiga, jelas mau laki kita perempuan kira bajunya juga tetap dimasukkan di celana maupun rok sama aja, tetap biar rapi. Dan juga sabuk tetap sama, warna sama, pokoknya gitu. Kalau di luar negeri, mereka sahabat kerja nih, kalau promo masih sama dengan di luar negeri, di Indonesia. Luar negeri, Malaysia masih kategori mirip Indonesia karena berpakaian lebih rapi. Kalau di Amerika Serikat kayak dua orang ini, bagaimana ya? Masih mirip dengan apa tuh? Masih mirip dengan Indonesia sebagian, masih pakaian laki-laki itu masih pomo, celana panjang juga masih ada, biasanya rapi, nggak ada kecuali biasanya mereka tuh ke baju ada yang boleh lepas boleh tidak, tapi biasanya umum tidak boleh kalau tidak bisa biar rapi. Kalau perempuan nggak usah pakai jilbab karena emang non muslim kan, ngapain buat jilbab di Amerika Serikat, aneh. Kedua, tetap sama, ada yang di perairan, ada tipe mini tapi lebih promo karena mereka lebih bebas di Amerika Serikat, ada begitu, ada biar lebih rapi karena menurut mereka tuh biar batuannya lebih dibuat yang ada keringanan lah. Kalau untuk Indonesia enggak terlalu ketatkan emang gitulah ya. Pokoknya di seluruh negara tuh ada yang mipet mini mipet apapun, pokoknya biasanya bersifat formal, enggak bersifat non formal casual gitu, enggak. Kecuali kalau medan perang, ya medan perang itu pasti jelas ada yang berpakaian seperti ada celana pendek, celana panjang maupun pendek, panjang, pokoknya banyak. Kan itu untuk perang khusus untuk melawan musuh. Ya, seperti misalnya di Israel, ya Israel tuh banyak ada perempuan kayak gitu jadi tentara, opatnya hanya untuk menjatuhkan menjatuhkan Palestina. Kasihannya Palestina aja bagian dari Arab, ya sudah. Free to Palestine, no for Israel, free to Palestine. Ya bebas untuk Palestina lah, gitu lah.
Ya, kalau untuk laki-laki itu khusus orang dewasa. Kalau untuk anak-anak di SD dulu, sekolah SD atau TK. Dekat kindergarten aja TK, taman kanak-kanak. Kalau untuk laki-laki dan perempuan di Indonesia, repeat apa tuh? Laki-laki, untuk laki-laki nih, celananya boleh celana pendek, celana panjang, karena mereka masih baru awal dasar, belum masuk ke tingkat SD. Kedua, biasanya kalau ada anak TK, ada yang baju kerahnya ada lepas, ada yang dibiarkan, karena memang itu khusus anak TK. Tiga, selalu bertindak mirip anak-anak baru lahir, gitu lah. Apa perempuan ada yang di Indonesia tuh panjang, ada pasti. Kadang ipip ini masih ada juga di situ, karena khusus anak TK ada. Nggak tapi ipip pendek, omak, kan itu khusus TK lah, masa untuk SD, aneh. Oh ya, kalau untuk sepatu nanti untuk sepatunya nanti. Kedua, masih pakai jilbab, karena itu untuk muslim, kecuali non muslim nggak usah dipakai jilbab. Oh, astaga, karena non muslim itu khusus. Ketiga, itu ada apa tuh, eh perempuan itu dandanya nggak usah berlebihan dah. Ada juga yang berlebihan, serahkan itu memang untuk ATK, tapi biar rapi natural aja, masa diingatkan lagi. Oh ya, untuk sepatu, mau laki dan perempuan sama-sama masih sepatu hitam putih, hitam polos masih di Indonesia. Cuman kalau di TK ada yang pakai sepatu warna, omen, bawa aja sekolah dikasih sepatu warna. Yang gitu untuk anak TK, anak SD beda lagi udah peraturannya. Laki-laki wajib pakai celana panjang, bukan celana pendek. Celana pendeknya khusus kelas 1 sampai kelas 3. Kalau udah kelas 4 kelas 5 pakai celana panjang. Kedua masih tetap sama, pakainya itu biasanya beda dengan TK. Terus ke baju wajib dimasukkan ke celana, masih. Ketiga, sepatunya tetap sepatu hitam polos, nggak boleh sepatu berwarna apapun. Kecuali memang tidak punya atau memang nggak mampu, tidak masalah. Tidak masalah. Ini tingkat SD ini tidak memberikan keringanan. Kau untuk perempuan nih, apa perempuan nih, satu itu pakai jilbab lah, masih pakai jilbab, nggak boleh dilepas kecuali non muslim. Kalau non muslim biasanya ada keringanan. Mereka biasa beda agama lah, masa pakai jilbab, kecuali hanya muslimah, nah, jelas itu biasa pakai jilbab. Kedua, roknya itu pasti panjang, nggak boleh pendek. Kalau itu kalau pendek biasanya ditegur untuk minta ujung pakai panjang untuk khasnya. Sepatunya, tiga sepatunya itu masih sama mirip laki-laki, sepatu hitam polos, kecuali udah mampu. Kalau memang hanya pakai tua seadanya bisa, asal nggak pakai sandal, aman, asalkan nggak pakai sandal. Astaga, masa sekolah pakai sandal udah mau banget. Aduh, sandal mau dari sandal mau laki-laki perempuan tetap nggak boleh pakai sandal, karena itu nggak mau nggak etis banget. eh Ketiga, keempat ini pasti ada ini, apa perempuan umumnya buat sedikit ada peralatan khusus lah. Kalau nggak boleh di SD ada, tapi sebagian hanya melindungi sebisa gua aja, nggak bisa lakukan apa-apa. Karena SD ini paling banyak nakalannya, om. Di TK bahkan lebih nakal lagi. SMP beda lagi, beda lebih. SMP ini masih lumayan mirip SD, tapi ada peraturan lumayan ketat lah sekarang. Yang SMP, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, maksud gua saya. Untuk laki-laki pertama, celana wajib panjang. Kedua, ke bajunya harus dimasukkan. Ke baju mana? Ke baju bawah, bukan ke baju atas. Yang atas dirapikan, ke baju bawah dimasukkan. Ya. Ketiga, itu sepatu laki wajib hitam polos, nggak boleh berwarna, kecuali buat sepatunya untuk olahraga.
olahraga atau senam biasanya. Nah itu wajib, itu boleh aja. Biasanya senam itu setiap hari Jumat lah, ibadah di sekolah. Masih setiap hari Jumat, hari Jumat. Kalau untuk olahraga tergantung jadwal kelas, udah. Oh iya, kalau apa tuh? Perempuan dah, perempuan lupa. Kalau perempuan masih pakai jilbab, nggak boleh lepas. Kecuali non muslim biasa ada keinginan lagi masih lebih tidak usah pakai jilbab karena mereka tuh biasa beda agama, nggak usah pakai jilbab. Ngapain muslim pakai jilbab? Mau kepanasan. Kedua, roknya wajib panjang, nggak boleh pendek. Ketiga, sepatunya tuh sama seperti laki-laki, warna hitam polos. Kecuali di jam olahraga atau senam masih tetap pakai sepatu warna pun tidak masalah. Kalau di waktu senam atau waktu olahraga. Kalau misalnya dia jam olahraga untuk laki-laki dan perempuan wajib lepas. Setelah jam olahraga lepas. Lalu pakai sepatu hitam polos atau sepatunya disita. Secara paksa. Oh, patah. Nah itulah. Tapi SMK ini bahkan lumayan buruk lagi adalah perundungan alias bullying. Aduh. Nah itu hati-hati guys. Kalau kan udah ngambil bullying gimana? Ya kan dari desain sendiri kan SMP ini paling lebih gila udah terang-terang. Aduh. Gila hati-hatinya kan jangan sampai bertemu dengan anak-anak nakal lagi. Anak nakal itu hindari. SMK, SMA, mulai dari SMA dulu. SMK bentaran aja. SMA ini sekolah menengahnya masih ada kelonggaran karena nggak fokus ke dunia kerja, malah fokus ke perkuliahan aja universitas. Pertama untuk laki-laki masih pakai celana panjang, nggak boleh celana pendek selain celana panjang. Kedua, bajunya formal dari ke atas itu baju atas dirapikan ke baju tetap dimasukkan, nggak boleh lepas. Ketiga, sepatunya tetap sepatu hitam polos, nggak boleh lebih dari bulan apapun, kecuali kalau untuk bulan apapun tuh saat jam olahraga atau jam senam itu boleh aja. Kecuali kalau udah jam olahraga ya selesai, udah lepas, nggak boleh dipakai, lepas dan ganti ke sepatu hitam polos. Kalau ini udah. Kalau untuk perempuan masih pakai jilbab, nggak usah dilepas, nggak usah. Kecuali non muslim, udah aku bilangin non muslim terus emang gitulah non muslim tuh. Kan memang gue bilang panjangnya itu mah ngapain, gue bilang juga lagi ya emang gitulah. Muslim tuh beda agama, ngapain bawa ke jilbab? Nggak usah karena mereka tuh ada keinginan ya. Kedua, roknya wajib panjang, nggak boleh ada lipit seperti pendek mini, apalagi sampai perut kelihatan bagian paha atau kaki, nggak boleh. Itu udah terlalu mencolok. Nggak boleh, harus wajib panjang karena itu memang standar formalnya sekolah. Ketiga, sepatunya masih laki-laki masih warna sepatu hitam polos, nggak boleh berwarna. Kalau kecuali jam olahraga atau jam senam boleh pakai sepatu apa tuh, sepatu warna-warni lah. Kecuali kalau jam olahraganya sudah selesai, udah lepas, nggak usah dipakai lagi. Karena kita takutnya kalau udah sita sepatu, ngapain lagi? Bukan salah guru, sama juga. Oh ya, kalau untuk perempuan, aduh iya gitu lah. Gimana? Aduh, kenapa bisa ada darah? Aduh, bentar, guys, ini agak ganggu. Aduh, kan jadi bagian apa tuh? Kakiku lagi, oh mama, lagi bawa aku lagi dan luka. Oh, betul. Aduh, sakitnya, bentar. Sakit jadi, aduh. Oh, jangan sampai lama-lama nih, jangan sampai nih.
aku kenapa bu? Aduh, kenapa kabur kakiku, rambut kakiku sih? Aduh, sakit deh men. Aduh, malah makin bu. Aduh, aduh, ay. Au, 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 au. Aduh, kulitnya tebal juga kalau dia lagi sama rambut omin. Au, 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 au. Aduh, kok mati? Kok mati dikit? Aduh, 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 ya sabar, sabar, sabar. Aduh, au, au, au. Aduh, pakai kuku, potong kuku lagi. Aduh, aduh, sakitnya. Ah, ya. Aduh, maaf guys, soal tadi. Kalau kakiku nih mah banget. Aduh, aduh, oke lagi. Oke, oke, kita lanjutkan lah. Intinya gitu lah guys. Karena tahu panjang ngomong itu banyak juga nih sahabat. Bukan aku fokus di kakiku yang berdarah opatnya. Aku aja. Kakiku ini luka kecil, bukan luka besar. Opetnya luka kecil doang yang pakai pendarahan. Aduh, di bagian bawah itu nih, tengahnya, omen. Itu ah. Kalau ke basecamp pun nggak usah. Buang-buang waktu, kita lanjutkan aja. Ini dia gitu guys, kalau untuk perempuan di SMA, SMK sama aja nih SMA, nggak usah dibahas. Tapi kalau di singkat aja, kalau dia untuk laki celana panjang tetap ada di situ, tetap wajib. Kedua, ke bajunya masih perlu dimasukkan kalau di bawah, di atas dirapikan. Dirapikan, kecuali kalau di baju jurusan. Nah, baju jurusan tuh tergantung jurusan apa. Kalau jurusan kuliner, TKJ, PPLG, pokoknya yang berhubungan dengan sesuatu yang harus memang untuk untuk melakukan teknik jurusannya ya sudah itu boleh dilepas bagi laki apa bagi laki-laki mau laki-laki. Nah, ketiga tetap sepatunya masih hitam polos, nggak boleh. Hah, hitam polos benar kah? Iya, iya, hitam polos ah, hitam polos, hitam polos ah. Kecuali kalau memang jam olahraga jam senam, ya kalau untuk SMA masih mirip aja karena sepatu olahraga kamu lepas, oh tinggal kamu pakai sepatu hitam polos lagi udah untuk perempuan. Nah, masih tetap pakai jilbab lah, masa kalau lepas. Kecuali kalau kamu itu non muslim biasanya nggak usah pakai jilbab lah, karena mereka tuh biasanya nggak, agama mereka beda, ajaran mereka juga beda, ngapain dipakai pakai pakaikan jilbab. Paling mereka yang protes banget karena agama mereka beda. Udah lo mereka kalau di ini panjang, nggak boleh pendek. Ya berarti panjang seperti airline, simple dan sederhana itu aja. Untuk jaga kehormatan, ngapain harus diperlihatkan? Kecuali di luar negeri, kalau mereka non muslim, tidak masalah. Tidak masalah. Ketiga, sepatunya masih hitam polos nggak berwarna, kecuali di jam olahraga, dan senam mirip masih laki-laki mirip. Tapi setelah jam olahraga kelepas, ganti ke sepatu hitam polos. Jangan sampai disita oleh guru. Nah disita udah, kamu nggak bisa dapat itu lagi. Ngapain lagi? Apa sepatu lagi? Udah. Itu kalau di sekolah untuk anak dari jenjang STK, sampai SMK, SMA. Kalau untuk kuliah mereka tadi baju bebas, bajunya promo. Tapi pasti pemakaiannya masih mirip SMK. Karena iya harus berpakaian rapi dan juga berpakaian sangat-sangat promo. Nggak boleh lebih standar, oke? Okay? Oke, kalau pembedaan laki-laki dan perempuan tuh gimana keperluan tubuh kalau untuk bagian apa tubuh gimana kalau kamu pakai pakai kamu pakai baju
Eh, ya kalau sopan sopan dikit aja bicaranya ya. Kalau laki-laki kok nggak ada apapun di bagian dadanya karena memang saya pakai baju, udah pakai baju, nggak ada apa-apa, santai, nggak ada apa-apa karena sini cuma dada bidang. Karena memang ya karena itu ada jaringan otot, jadi dia pada laki-laki, jadi itu biasanya nggak masalah untuk pakai baju, bisa seperti kayak aku ini sama ini satunya nih, jangan lupa karena memang maskulin. Kalau untuk perempuan ya pakai pertama mereka mereka kalau mereka pakai baju, sebelum pakai baju mereka biasa pakai penutup dada dulu. Kalau tidak pakai apa, seperti aku ingat Oyama Mahyu dari Oni-chan, I am not your sister now, I am your sister now, alias dia di animenya mengatakan saat tidak pakai penutup dada puting dadaku sakit. Itu contoh dari terjemahan subtitlenya mengatakan kalau kamu udah pakai baju, udah pakai penutup dada kalau lagi perempuan, kamu malah menekan dadamu sendiri sampai merasa kesakitan. Nah itu karena tadi jangan elastin, organ elastin itu sensitif. Kalau kamu udah pakai penutup dada nggak nyaman. Jangan begitu, ribet kalau untuk perempuan, ribet. Pertama penutup dada dulu, udah, itu pakai baju. Karena emang tuh melindungi, karena penutup dada inilah untuk apa, untuk perempuan biasa penting untuk melindungi tuh dada mereka supaya nggak kesakitan. Saya mengatakan gunakan pakaian apapun, mau pakai biasa ya nggak ada pengecualian. Kalau kamu udah pakai ya udah, sakit aja situ. Aduh, kalau itu bagian atas, kalau sopan nih dan sopan nih, oke itu apa. Kalau bagian bawah, kalau di rumah saya mengenakan celana. Laki-laki itu kalau di rumah mereka tuh celana panjang, kalau dia sholat celana pendek. Ya, dua itu aja. Nggak pakai ngelok, nggak. Itu tuh peminiman semana enak. Nggak. Mana boleh pakai ngelok di laki-laki, beda kelamin. Ngopot. Kalau di laki-laki apa tuh? Santai. Kalau di sekolah tempat promo, situasi promo seperti sekolah, itu celana panjang, maaf banget. Ada bapak saya nih, oh dia sudah mandi, kasihan. Celana panjang, jadi nggak boleh pakai celana pendek lah ibaratnya. Kalau di luar, eh kalau di rumah buat akhirnya ada pakai sandal, ya sandal apapun. Kadang tuh aku pakai sandal peminim, tapi terpaksa karena emang ya nggak ada sandal untuk laki-laki, ya sudah, apa boleh buat. Oh di sekolah pakai sepatu. Sekolah dia mau tempat mau pakai sepatu yang rapi, tidak ada, tidak mencolok seperti sepatu tempat mau, jelas. Kalau untuk perempuan, kalau di rumah mereka seperti biasanya ada pakai celana panjang, celana pendek, ada juga repeat mini, repeat pendek, boleh. Kalau itu di kalau keadaan rumah atau kasual, aman. Kalau di pomo apa tuh, di pomo, kalau status pomo kok kok panjang. Ya karena itu memang untuk jaga batasan mau sendiri sampai di kamu nggak ada. Ya menarik perhatian yang laki-laki. Karena ujung laki-laki perempuan itu sangat menjadi perhatian umum. Tapi lebih umum itu bagian dadanya, jelas itu lebih sangat tertarik. Hati-hati itu lah kalau untuk perempuan, dan jangan terlalu berlebihan dan berpakaian. Ikuti aja aturan yang ada di negaramu. Jangan kamu ngawani. Kalau kamu ngawani sendiri, kamu sebagai pribadi kamu ngawani aja, ya sudah, kamu sih kena petakannya. Hati-hati. Oke, kalau di keadaan itu. Oke, kalau di sini kalau misalnya ngawas aksesoris juga beda loh. Oh, kalau mereka berpakaian DJ, ya disco joki. Ya, mulai dari laki-laki itu kalau udah itu ada pakai crop top,
di baju apa aja dulu ada pakai crop top, ada juga pakai baju standar seperti kita pakai baju biasa, baju biasa. Awal pakai celana lah, celana ya, bisa panjang bisa pendek. Yo dia apa lagi bisa pakai jaket, jaket panjang, pokoknya nggak terlalu feminim, maskulin banget. Topi juga beranting, headphone, headphone apapun, tapi lebih banyak headphone apapun bisa over ear sama ya apa tuh apa satu ya tuh earphone, ear headphone lah. Seperti aku pakai ini demi bapakku ya. Ini aku tunjukkan aja. Bentar. Scan dulu. Dia. Kau tahu apa ya yang ini? Itu dia. Itu dia guys untuk contohnya. Yang OP, yang ear over headphone itu ada yang kepakai, yang over ear itu yang sebelahnya, yang tadi ku kantung. Nah itu dia contohnya aku pakai. Kawan sepatunya nggak ada sepatu warna-warni, juga sepatu hitam polos boleh, tidak dibatasi. Untuk perempuan, kalau nomor yang ini perempuan tuh sama seperti laki-laki, cuman ada baju pakai yang crop top, kebanyakan ada juga pakai yang sandal. Tapi kebanyakan perempuan aku lihat itu ada yang crop top pakainya karena memang itu minim banget. Oh men, enggak, sandal aja lebih cukup. Oh, cara pendek bisa, rok bisa, boleh. Sepatu apapun, seperti sepatu bela nih boleh. Oh, jadi itu ibaratnya tuh dia. Sepatu bela ini, nah itu boleh, boleh. Sepatu panjang, sepatu pendek, tas, apapun pokoknya yang dipakai DJ boleh. Topi, topi apapun boleh, mau topi DJ-nya mau beret ke apa, bebas. Kan itu memang untuk peminimnya perempuan. Headphone ada juga pakai over ear head sama ear over ear sama over ear over headphone sama apa tuh ear headphone tadi aku pakai ini. Nah itu dia, tapi kebanyakan lebih enak ada tipe over ear alias lebih ke tipe over headphone karena itu paling umum dipakai untuk gaya yang lebih nyaman dibanding gaya yang pakainya over ear headphone. Nah jelas telinga, headphone telinga yang aku pakai ini, karena satu begini, kau butuh suara yang lebih jernih tanpa ada dis, di, distorsi lah. Kalau ada distorsi audio digabung suaraku kayak gini, yang repot terus bisa dengan pakai kabel tambahan. Itu aja. Oke, untuk itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi bagian saat interaksi. Ya, untuk laki-laki dan perempuan nih. Laki-laki ini biasanya kalau dalam interaksi nggak terlalu banyak ada yang ngobrol. Karena menurut adik kebanyakan laki-laki itu kebanyakan berbicara tapi nggak terlalu jelas harus ngomong apa. Atau mungkin ada yang sibuk sendiri, jadi kayak gitu biasanya ada yang nganggap membosankan, nggak usah diajak ngobrol. Padahal itu sama mereka juga, ngapain mereka juga harus tidak ngobrol. Juga laki-laki itu cuma fokus pada tugasannya kita. Kalau laki-laki itu banyak sendiriannya, nggak ada teman sama sekali, paling temannya cuma 1 sampai 2 kok. Yang bisa dipercaya, kasiannya seperti aku juga di sekolah. Kalau untuk perempuan jangan tanya, banyak teman gak tuh opat. Ya banyak, karena ini pertama, perempuan tuh penampilan cantik jelas, jadinya wajar, hatinya tulus, emosinya bisa dibaca, ekspresif. Ketiga, jelas terlalu banyak omongnya, banyak topik yang dibahas dan banyak juga bersama teman dibanding laki-laki. Jangan tajam. Aku jadi mau main iri dengan perempuan. Aku jangan pasal cuma diam di sekolah nggak ada apa-apa. Udah, tenang ke dirimu temanku. Iya iyalah, terima kasih ya, terima kasih ya. Daripada tidak aku butuh dukungan juga guys. Ada lagi? Berkenan lagi tuh.
interaksinya tuh komunikasi tuh itu ingat apa lagi eh apa tuh tuh aduh tuh mentah aku ingatnya tuh aduh apa tuh dalam apa tuh fisiknya langsung fisik aja karena aku udah bahas tapi nanti aku jelaskan ya. Kita mulai yang paling utama dulu. Wajah. Wajah atau bingkai kepala. Bentuk kepala. Laki-laki bentuk kepalanya itu ada yang ternyata ada lonjong, lonjong. Ada yang bulat, ada yang lingkaran. Tapi lumayan ada yang lumayan rata kalau memang waktu udah 18 tahun. Kadang 15 tahun juga bisa, 16 tahun juga bisa. 14 bisa, 12 tahun bisa. Tapi proporsi tubuh tubuh kepala itu ada lebih kecil dari tubuhnya, ada yang sama rata dengan tubuhnya, pokoknya begitulah kalau perempuan. Iya sama mirip laki-laki lah, ada yang lonjong seperti lonjong lonjong jika kesebut itu dari laki-laki. Laki-laki aku maksud tuh ada opal bukan lonjong opal. Aku pikir apa kau pikir maksudnya opal. Lingkaran ada juga tapi kebanyakan aku ya tuh ada lingkaran sempurna. Wih, iya beneran oh ternyata emang gitu. Dan juga nah iya begitu, ada yang tubuh kepalanya lebih besar daripada tubuhnya, ada tuh seperti kaki itu ada tubuh kepala kecil gimana tapi gimana ke tubuhnya juga sama rata dengan tubuhnya. Nah itu ketika apa sih kalau untuk bagian wajah ekspresi laki-laki susah untuk melakukan emosi apapun karena memang terlalu banyak jaringan otot. Gimana melakukan baca emosi kalau memang ya nyata ini malah padahal aku netral misalnya. Nah susah. Kalau untuk perempuan ekspresi bisa dibaca karena jaringannya juga beda kok. Karena ini jaringan emosi itu memang untuk khusus perempuan nih memang lebih bisa dibaca. Kayak oh dia marah, dia beneran marah. Oh dia sebahagia, oh dia bahagia. Ya mudah dibaca karena itu memang terlalu ekspresi untuk perempuan jelas. Kalau untuk bagian langsung bagian tubuh utama. Tubuh utama ini paling umum, tapi sebenarnya aku akan langsung jelaskan aja. Tapi telepon dikit, aduh, seperti ini mau sholat juga kan. Tambah banyak bicara nih, karena aku udah buang-buang waktu. Kalau untuk laki-laki, di bagian depan tubuhnya, depan belakang tubuhnya, itu melebarnya bahu, punggung, pinggang, pinggul ke mengecil. Ya wajah memperkuatkan torso yang kuat untuk otot yang sangat 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 kuat untuk bagian hantaman keras. Kalau perempuan enggak, dia cuma kalau dilihat kalau aku perhatikan sisi manapun, sisi depan, sisi belakang kalau mereka cuma jalan aja, jalan biasa, kalau mereka hanya aku misalnya saat aku duduk di meja nih, tubuh maut depan, tubuh belakang menyempit, bahu, punggung, pinggang, melebar pinggul, melebar. Menghasilkan jaringan stin untuk membentukkan dada jadi lingkar dadanya yang sudah terbentuk, isian juga ada sebagai dagingnya, jaringan obolus sebagai untuk produksi susunya. Nah itu jelas untuk bagian pembeda perempuan juga ada di situ. Wajar kalau lihat sisi ngapa kok udah kayak tunjukannya ada tunjukan di baju sedangkan aku enggak kayak karena itu dia gayanya feminimnya perempuan. Kau tanya enggak ibu kenapa ya karena memang itu
emang perempuan tuh begitu kan, ngapain nggak usah tanyai. Kau tanya ikut tuh ke perempuannya ya bagaimana menjawab, pasti tersinggung. Jangan si lebih kamu cari di internet atau kamu cari di AI-nya lah, biar kamu tuh tenang daripada kamu langsung ke orangnya bingung menjawabnya atau merasa tersinggung, merasa kamu berpikir menghinanya. Jangan langsung gunakan Google ke website internet ke atau kau pakai AI, ASNT, artificial intelligence lah, untuk kau bisa chat daripada kamu fokus ke orang yang langsung. Jangan tidak baik. Iya iya. Oh ya, untuk posisi tangan kalau di tubuh utama lupa, laki-laki melebar karena ototnya kan tuh ada otot kalau sempitkan pun dia ada pembengkokan doang, ada pembengkokan di bagian siku, tulang siku. Sedangkan perempuan, kalau dia rapatkan dia nggak ada pembengkokan, sebagian masih rapi karena memang menyempit, memang tangannya lebih sangat rapat dan menyempit. Kalau dia cuma siap sempitkan pun dia tuh nggak ada pembengkokan di bagian siku, nggak ada, lurus banget, lurus, karena memang jaringannya lembut. Kalau untuk bagian tulang, kalau untuk tulang laki-laki enggak, keras banget, keras seperti batu. Gitulah untuk bagian lower, lower, lower. Di bagian kaki itu ada namanya otot kaki. Misal kamu banyak lari, banyak juga olahraga di bagian fisiknya kaki, wajar tumbuh dia namanya otot kaki. Ya, otot kaki ini ya yang buat kamu bisa lari cepat dan sangat baik kencang. Tapi kalau itu bergantung ke jantung dulu. Kalau kamu lari kencang, capek. Iya, iya, lutut nggak tahu, keras seperti batu karena tulangnya memang masa ototnya memang membangun di seluruh tulangmu, di bagian atas bawah hingga semuanya keras, keras. Bahan jelas keras, nggak kamu sentuh pun nggak ada apa-apa karena keras, keras. Kalau untuk perempuan nggak lembut, nggak ada otot kaki di bagian di kaki mereka seperti kaki-kaki, nggak ada, tapi cuma paling kecil kecil. Yang lebih besar adalah laki-laki, kalau yang kecil itu masih perempuan. Pahannya gitu sensitif, kalau kamu sentuh nggak nyaman, kau pasti kena hantaman sikunya, lututnya, karena memang kau itu menyentuhnya sampai izin itu udah baik. Lutut kamu sentuh itu sensitif, tidak keras, lembut, karena memang kulit utama. Ya bagian itu lah yang bisa sensitif. Lutut, bagian mata kaki untuk laki-laki dan perempuan nggak sensitif karena keras, keras, keras. Keras. Tapi kalau untuk perempuan lebih sensitif, mata kaki juga sensitif karena itu memang bagian kaki. Aduh, kenapa pintunya? Aduh, malah apa? Tikanya. Kita kamar aku udah begini. Nah, ya gitu lah guys. Untuk penjelasan ini nggak mau banyak omong lagi. Nah, ya gitu aja guys. Kalau untuk video aku mah banget kalau memang ketawa nanti. Ya, kalau gitu. Ya, terima kasih guys. Bentar. Ya. Masih guys, kalau udah nonton banget sampai malam banget ya. Kita tenang-tenang dulu dengan setenang mungkin lah kalau bisa. Nggak boleh terlalu banyak pikirkan. Apalagi banyak nih masih menunggu jam sholat, aku nggak mau lama-lama. Oke lah, satu ini mungkin bagian nggak bisa referensi lah buat kalian guys. Kedepannya. Ya, kedepannya. Kan ya. Biar kalian tuh dapat penjelasan lebih lah, kalau bisa nggak sampai apa misalnya terlalu menyinggung nih. Aku biasanya biasanya eh, menjelaskan ini buat kalian tuh ngerti cara mau diri dengan benar, menjaga diri dengan benar tanpa ada program bebas harus. Iya,
optimis pesimistis lah, ya itu lah. Atau pegangannya itu lebih ke ini, pegangan bebasnya itu seperti ya merusak kehormatan, janganlah, terbaik. Mending aku kan pegangan sehat lah, karena pegangan sehat ini seperti ini, ada batasan, nggak boleh ada perselisihan mau nyentuh tubuh, nggak boleh. Itu memang fungsi dari yang membuat batasan ini hanya untuk pegawai sehat lah, karena memang pegawai sehat itu lebih banyak digunakan seperti kamu jaga pengamatan, bisa biasa wajarnya, nggak berlebihan, harganya semuanya, ya, karena itu memang ibaratnya begitu ya. Terima kasih guys sudah nonton terus sekarang ya, dan terima kasih untuk pegawai sehat sama pegawai bebas. Nanti gue juga ini biasanya apa, besok aja kalau bisa. Nggak tahu besok mau buat kata apa, buat desain basic katanya apa lagi, karena ini masih bingung mau cari siapa, mau cari teman siapa lagi, mau aku ajak apa lagi, aku tuh kamu tahu apa ya. Terus sekarang terima kasih guys, dan bye, terima kasih.